Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah dan salat kepada Nabi. Kita masuk kepada sesi 3. Oke. Di sesi 2 kita sudah mempelajari tentang himpunan dan ada tugasnya juga, ada kuisnya juga untuk pemantapan kompetensi atau pemahaman kita. Kemudian pada sesi ini kita juga akan ada kuis dan akan ada tugas ya. Tapi kalau interaktifnya banyak, ya kuis itu akan mudah juga. Tapi lihat nanti juga ya. Oke. Kita bahas dulu. Oh ya, yang tugasnya sudah diupload gimana? Saya bahas ya. Bahas dulu, Pak. Oh, kalau yang sudah saya bahas ini hari ini pada waktu ini tidak bisa lagi upload tugas. Oke. Tadi sudah upload, Pak. Ya, itu makanya bagi yang belum upload, kalau saya bahas nggak boleh upload tugas lagi. Oke. Oke, kita mulai saja. Nah, soalnya cuma satu kan? Cuma ini aja kan? Ya, Iya, Pak. Pak. Oke, jawabannya ini. A gabung B. A selisih B ya. Kalau selisih kemarin kalimatnya apa? Yang Selisih. ada di A saja. Kalau A selisih B, nampak ya Yang tampilannya. ada di A saja. Ya, berarti yang tidak ada di B berarti kan. Nah, coba lihat hasilnya 2 dan 5. Dan jawab 2 dan 5. Iya, Pak. Ada, Pak. Oke, alhamdulillah. Udah mulai paham. Yang B lagi 148. B kurang A. Udah, Pak. Oke, sama. Yang C 37. Sama, Pak. Yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua bilangan yang ada di B. A dan di B. Oke ya. Ya, Pak. Udah, Pak. Enamnya tidak termasuk kan, Pak? Oh ya, 6 nggak masuk. Bagus. Bagus sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 6 nggak masuk, Pak. Iya, 6 kan Pak. cuma ada di U, Pak. Ya, gini jadi kan? Iya, Pak. Nah ya. Oke, terima kasih masukannya. Berarti udah mulai paham. Nah, jadi matematika ekonomi adalah mata kuliah awal sebagai gerbang untuk menghadapi mata kuliah yang lainnya. Seperti apa nantinya akan kita bahas apa itu kegunaan mata kuliah ini ya. Topik yang kita bahas hari ini kegunaannya apa untuk semester berikutnya. Oke. Jadi saya tutup dulu. Kita masuk kepada sesi lah. Kok ada yang baru masuk ini? Deswita. Nggak bisa saya terima lagi. Ah, Deswita. Deswita belum masuk. Ke WA Tadi, pribadi Pak, kirim Pak, tugas Pak. kan sudah saya bahas. Ya, kirim aja lah. Yang penting dia dibuat. Nanti penilaiannya beda ya. Ini siapa nih? Belum saya absen. Delvia. Tadi siapa bicara? Remayani ada? Rema? D5? Pernah masuk, Pak. Belum Masuk. tahu orangnya, Pak. Oh, kalau Delvia ada masuk? Belum. Delvia udah. D5? Rema. D5 belum masuk. Oh, D5 udah. Oke. Kita simpan dulu. Ini siapa yang chat nih? Pak. Delvia, Pak. Ya, udah. Terima kasih, Pak. Ya, yang chat nih Aisyah. Aisyah udah kan? Pak, Udah. ada 5, Pak. Udah Bu D5. Oke, kita mulai sesi ketiga.
Kita telah belajar konsep dasar, kita telah belajar mengenai himpunan, selanjutnya kita belajar lagi tentang angka-angka. Angkanya masih angka biasa aja, nggak ribet-ribet amat. Kita pelajari sederhana aja, yang rumit-rumit nggak perlu. Oke, nampak ya? Bilangan itu yang mana? Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini bilangan enggak? 1/2. Dan tahu? Tidak, Pak. Kalau -3, bilangan enggak? -2, Tidak. Pak. bilangan ya. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Bilang dan bilangan. Kalau ini bilangan enggak? Akar 2, Ya, Pak. ya, oke. Jadi semua ini adalah bilangan ya. Ini bilangan apa namanya? Bilangan pecahan. Ya, kalau ini 5, Pak. kuadrat. Bilangan kuadrat ya. Akar. Nanti kita bahas di bagian apa dia. Tapi ini akar ya. Akar pangkat 2. Dan ini bilangan minus. Nah, masuk kelompok apa dia? Nah, yang jelas ini adalah bilangan. Oke. Sebelum masuk, kita ulang-ulang dulu ya. Jadi kalau ini bilangan enggak? Tidak, Pak. Ini apa? Huruf, Pak. Ayo, huruf ya. Huruf. Oke, nah. Yang sederhana ada bisa. Oke, lanjut. Nah, kan kita pelajari ada 5 topik ya. Pengelompokan bilangan nanti apa aja sampailah dia nanti ke operasinya seperti apa. Kita operasikan ya. Ibarat orang sakit, nah, kita operasi. Tapi ini nggak sakit. Bilangannya baik-baik saja atau sehat. Oke, guna bilangan itu seperti ini. Jadi data di koran. Nah, kalau sekarang ada koran lagi ya. Di website mengatakan minus pertumbuhan Indonesia adalah 0,74 ya. Jadi bilangannya adalah bilangan pecahan atau bilangan koma gitu ya. Kemudian apa lagi tentang rupiah, pertumbuhan rupiah gitu ya. Dalam bentuk rupiah. Nah, itu juga bilangan. Kemudian yang mengeluarkan angka-angka itu siapa? BPS ya. Jadi BPS itu berkecimpung tentang angka-angka ya. Walaupun seperti kita ada soal cerita dulu gitu ya, ada peristiwa dulu, kita jadikan angka-angka atau dalam bentuk rumus-rumus. Nah, itu sebagai pengantar saja. Yang jelas apa yang kita pelajari berguna saja. Oke, lanjut. Pengelompokan bilangan ya. Jalan ya. Nah, ini kalau digambarin ya. Tadi ada macam-macam bilangan yang saya tulis. Nah, kalau secara akarnya, pohonnya seperti ini. Bilangan yang kita pelajari itu di dunia adalah bilangan atau bilangan kompleks. Kompleks itu adalah rumit ya, atau banyak gitu ya, atau bergerombol, berkelompok seperti itu. Ada 2 di dunia ini, 1 dan 2. Bilangan real dan bilangan imajiner ya. Nanti kita bahas sama-sama. Di dunia ini hanya ada 2, bilangan real dan bilangan imajiner. Ya. Ada yang tahu bilangan imajiner? Yang kita bahas cuma bilangan real aja ya. Yang ini aja. Apa contoh bilangan real? Silakan. 1, 2, 3. Bilangan real. Bilangan imajiner. Ada yang tahu? Bilangan real itu bilangan dari 0 sampai 9, Pak. Ini disebut juga bilangan khayal ya. Akar -4 bukan, Pak? Ya, betul ya. Akar -4 berapa? Coba cari kalkulator. Ada enggak? Tidak, Pak. Ada lah. Lebih kurang 2 ya. 2 kali 2 4 kan?
Iya. Ya, Pak. Kalau jadi plus minus ini maksudnya adalah bisa jadi 2 kali plus 2 kali minus 2. Nah, itu maksudnya. Jadi bilangan khayal itu adalah bilangan yang susah mendefinisikannya seperti itu. Nah, kalau bilangan real ada yang bilang tadi 1 sampai 9, 0 sampai 9 ya. Nah, bilangan sebelum 0 ada enggak? Bilangan sebelum 1 kan 0. Ya kan? Bilangan sebelum 0 Ada. Minus, Pak. Minus 1. minus 1. Berarti ada ya, masih ada bilangan ya. Sebelum dan sudah 0 masih ada. Nah, kita fokus ke sini aja dulu. Bilangan real. Bilangan imajiner tidak kita pahami lebih jelas, tapi yang jelas di dunia ini hanya ada 2, bilangan real dan bilangan imajiner. Atau bilangan khayal yang mendefinisikannya butuh waktu ya, sulit. Nah, jadi seperti ini, akar minus 4, kata siapa tadi tuh? Siapa tadi bilang? Bima, Pak. Ah ya, Bima ya. Nah, ini contohnya. Kita fokus ke sini. Nah, bilangan irasional dan bilangan rasional. Ya. Jadi bilangan real, fokus kita ke sini. Ada 2, irasional dan irasional itu tidak masuk akal ya. Dan bilangan rasional masuk akal. Nah, kita fokus di sini aja. Oke, bilangan rasional dibagi lagi. Bilangan bulat dan bilangan peta. Kan ya, kalau ada bulat, ada kotak ya. Nah, jadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan kayak ini ya, 2/3 gitu ya. Atau 0,3 ya. Kalau bilangan bulat, nah ini tadi ada minus, nah bilangan negatif ya. Ada bilangan cacah ya, enggak positif ini. Bilangan cacah itu dimulai dari apa? Bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli itu apa aja? Bilangan genap, ganjil, prima ya. Genap tahu ya, dari berapa angkanya genap? Dari 2. 2, 4, Ya, oke, masih paham. Ganjil dari 1, 3, 5. Bilangan prima bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 1, 3, 2, 5, 7, 7, 9. 9 bagi 3 bisa. Iya bisa, Pak. 11. Ya. Berapa lagi? 15. 15 dibagi 5 bisa. 13. 13, Pak. 13. Ya, 13 ya. 17, 17. 17. 23. 19. Oh iya, 19 ya. Nih, oke, masih ingat Pak? 23. Ya, masih ingat berarti ya. Oke, ini masih mudah. Kita lanjutkan. Nah, konsep dasar dulu biar tahu apa yang kita pelajari. Kita telah belajar himpunan. Nah, dari himpunan ini kita mulai konsep topik lainnya yaitu bilangan. Ya. Kita telah tahu bagaimana cara membuat himpunan, kemudian apa sih kaitannya dengan bilangan seperti ini. Pembahasan bilangan menggunakan teori himpunan. Nah, ada hubungannya ya. Contohnya, kumpulan bilangan bulat ya, atau disimbolkan dengan B. Bilangan bulat adalah bilangan seperti ini ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Itu disebut dengan kumpulan bilangan bulat. Nah, itulah kenapa kita belajar himpunan dulu gitu ya. Atau himpunan bilangan genap. Ya, itu yang saya bilang tadi ya. Nah, himpunan, kumpulan gitu ya. Atau memiliki tujuan yang sama, itu kemarinnya. Atau unik yang sama, keunikan yang sama seperti itu. Kemudian ini juga saya jelaskan sesuai ini tadi. Nah, bilangan bulat negatif dan cacah. Oh, ini secara atas dulu ya. Nah, ini dia bilangan real dan bilangan imajiner. Sudah, ini tinggal dibaca aja nanti. Yang jelas di sini sudah saya breakdown, saya pecah. Jadi dengan contoh-contoh, ini teori aja. Kemudian bilangan real. Nah, ini lebih lanjutnya. Dibagi dengan bilangan irasional, disimbolkan dengan I, dan bilangan rasional yang kedua, disimbolkan dengan Q. Bilangan irasional adalah apa? Yaitu hasil bagi antara dua bilangan berupa pecahan desimal tak terbatas. Ya. Atau tidak berpola dan tidak berulang. Misalnya akar 2. Ya. Coba cari akar 2. Maka akan keluar simbol E ini kalau pakai menggunakan kalkulator yang kalkulator saintifik, dapatnya segini. Benar nggak? Coba.
Coba dicari. Buktikan. Oke, 2. Nampak ya kalkulator saya? Halo? Pak, Nampak ya. 2 kita akarin ya. Akar. Nah, ini dia. Jadi angkanya terus sampai ujung ya, seperti itu. Disebut dengan bilangan irasional gitu ya. Terus ada juga bilangan yang simbolnya seperti ini ya. Seperti ini. Disebut Euler ya. Dibaca Euler atau 2,71 gitu ya. Atau bilangan lain yang biasa kita gunakan untuk lingkaran pi ya. Pi adalah 3,14 panjang-panjang belakangnya. Ada yang tahu 3,14 itu dari mana dapatnya? Ada yang tahu? 22/7, Pak. Ah ya, bagus. 7. Kejauhan. 3,14 adalah 22 bagi 7 ya. Silakan aja ditulis maka dapat angkanya sampai panjang ke ujung. Kemudian bilangan rasional. Apa itu? Yaitu hasil antara dua bilangan yang berupa bilangan bulat ya, bilangan bulat. Hasil dua bilangan ya. Bilangan apa aja itu? Bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Misalnya 5 bagi 1 dapatnya 5,00. Ya, disebut dengan bilangan bulat. Ya. Kemudian sepertiga ya. Berulang ya, 0,333 disebut bilangan pecahan. Nah, bilangan rasional adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, itu disebut dengan bilangan bulat. Dari 1 atau -1 gitu ya, atau bilangan pecahan. Itu termasuk dalam bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional dibagi lagi, bilangan bulat ya. Disebut dengan Z. Nah, ini tadi. Ini Z. Bilangan pecahan. Nah, memang pecahan ya. Tidak ada simbolnya. Bilangan bulat atau Z. Bilangan bulat itu dibagi lagi dengan 2. Bilangan bulat negatif. Ya. Kemudian bilangan cacah. Bilangan bulat negatif berarti -3, -2, -1. Bilangan cacah berarti lawan dari bilangan bulat negatif atau disebut dengan bilangan positif. Ya. Oke, ini teori aja ya. Bilangan bulat ada 2, bilangan negatif sama bilangan positif. Atau bilangan negatif 1, bilangan cacah 1. Bilangan cacah disimbolkan dengan W. 0, 1, 2, 3. Kalau bilangan negatif, 0 bukan negatif ya. Berarti 0 itu masuk bilangan cacah atau bilangan positif. Nah, bilangan cacah dibagi lagi gitu ya. Ada bilangan 0 dan ada genap, ada ganjil, ada prima. Genap sudah tahu, ganjil sudah tahu juga, dan prima sudah tahu juga. Oke, ada pertanyaan atau lanjut saja? Sepertinya sudah Lanjut, paham. Kang. Oke, lanjut ya. Bentar. Oke, lanjut. Hubungan perbandingan antar bilangan ya. Jadi kita bandingkan antar bilangan lagi. Dengan apa? Dengan tanda ya. Seperti ini. Ini apa? Lebih kecil dari ya. Jadi kita samakan persepsi bahwa adanya tanda ini berarti disebut dengan lebih kecil dari ya. Kalau ini lebih besar dari ya, lebih besar dari. Kalau ada tanda ini lebih kecil dari atau sama dengan ya. Kalau ini lebih besar dari ya, atau sama dengan, atau sama dengan. Atau waktu kuliah, waktu SMA atau SD, waktu SMP nggak tahu saya. Kalau ini besar gitu ya. Nah, kalau gini kecil, kecil dari itu simbolnya ya. Itu memudahkan aja. Terserah. Kalau menggunakan kalimat juga boleh atau menggunakan simbol seperti ini juga boleh. Kalau ini
berapa bilangannya berarti? 1 sampai 5. Berarti bilangannya berapa? 2, 3, 4 ya. Oke. Kalau seperti ini, 1 kecil dari bilangan X-nya, apa aja bilangan X-nya? Berarti 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk. Nah, oke. Yang mudah-mudah aja dulu, biar tidak gagal paham. Oke. Silakan aja bertanya nanti atau dipotongnya langsung ya. Saya tidak nampak siapa yang raise hand. Oke, lanjut. Operasi bilangan. Nah, Bapak ini mau operasi lagi. Jadi bilangan yang ada tadi, ada bilangan caca, bilangan ganjil, genap, prima, dan sebagainya, dioperasi menggunakan apa? Kaidah-kaidah atau rumus-rumus, ya, atau ketentuan-ketentuan komutatif, asosiatif, pembatalan, distributif, penyama, kebalikan. Oke, kita mulai komutatif, ya. Teorinya bisa dibaca. Nah, contohnya seperti ini. A tambah B, nilai A tambah B, sama dengan nilai B tambah A. Contoh, 4 tambah 6 berapa? 10 ya. Sama Ya, enggak? Pak. 6 tambah 4. 10 Sama, juga, Pak. Pak. Oke, sama. Itu kalau dia penjumlahan ya. Ini penjumlahan ya. Kalau perkalian, kalau komutatif masih sama. Misalnya 4 kali 6 berapa? 24. 6 kali 4, 24. Masih sama ya. Tersebut dengan kaidah komutatif. Oke. Itu akan kita lakukan memindah-mindahkan nanti ya. Seperti statistika nantinya, mata kuliah budgeting nantinya menggunakan kaidah-kaidah ini. Kemudian kaidah asosiatif ya. Ini teorinya silakan dibaca. Yaitu A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan yaitu A di luar kurung tambah B dan C dalam kurung. Misalnya gini, 4 tambah 6 10 tambah 5. 4 tambah 6 tambah 5 berapa? 11. Sama nggak 11. hasilnya? Sama ya? Ya, sama, Pak. Oke. Itu kaidah asosiatif. Kemudian kaidah pembatalan ya. Pak, Di sini layarnya dikecilkan dikit, Pak. apa? Layarnya dikecilkan dikit, Pak. Terlalu Layar yang besar. kecilkan. Mana ini? Yang ini besar kali. Iya, Pak. Nggak bisa lagi nih, dia udah pas nih di layar saya. Udah pas tuh, Pak. Atau kayak gini. Tunggu. Atau kayak gini. Tidak, Pak. Pas yang Itu tadi aja, kecil Pak. kali, Pak. Oke. Nah, ini pembatalan. Nah, oke. Pembatalan lagi ya. Terlalu besar. A tambah C sama dengan nilai A tambah C sama dengan B tambah C. Maka A tambah B ini jarang kita gunakan ya, tapi kita contohin aja. 4 tambah 3, 7 ya. Tapi di sini 4 tambah 3 adalah 7. Nah, pembatalannya gimana? Yaitu dengan cara 4 tambah 3 sama dengan 4 tambah 3. Nah, dia menggunakan pembatalan ya. Kalau dia A sama dengan B, berarti kita silang aja. 4 sama dengan 4. Nah, ini jarang kita gunakan. Ini tidak di akuntansi jarang kita mencoret ini ya. Kita tetap memindah-mindahkan aja gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya. Atau seperti ini, itu kalau tambah, kalau kali gimana? Nah, A kali C sama dengan B kali C, maka A sama dengan B. Nah, seperti ini kalau ini dikali, ini ditambah. Nah, ini dikali, maka kita coret ini, maka 4 sama dengan 4. Ya. Nilai A sama dengan nilai B. Oke, itu teorinya aja ya. Kemudian kaidah distributif. Nah, ini contohnya, ini teorinya. A
dalam kurung B tambah C sama dengan nilainya AB tambah AC. Oke, mari kita buktikan. 4 kali 6 berapa? 24. 24, 4 kali 5, 20. 20. Nah, 4 kali 6, 24 tambah 20. Hasilnya adalah 44. Ya, sama atau beda? Sama, Pak. Sama, oke. Ini sering lah ya kita pakai nantinya. Nah, ini yang jarang sekali ya. Tapi yang penting tahu, oh ini loh, seperti inilah. Kemudian unsur penyama. Unsur penyama dalam penjumlahan atau pengurangan adalah bilangan 0. Pak, yang pembatalan tadi itu kurang ngerti, Pak. Ya, itu makanya ini jarang kita pakai. Yang Oh, penting berarti tahu aja. emang jarang dipakai. Ya, yang jelas tahu aja ada loh kaidah pembatalan seperti itu. Oke, Ya. Pak. Oh, nanti saya bagikan juga ini. A tambah C gitu ya, B tambah C. Ingat aja. A sama dengan B, ya. A itu berapa? 4. B itu berapa? 4. Gitu. Makanya gini. Tapi prosesnya seperti ini, coret ini aja. Tapi jarang. Tapi yang jelas ini loh ada rumus-rumus pembatalan atau kaidah. Unsur penyama, ya. Jadi A lebih kurang 0 sama dengan A. 4 lebih kurang 0 sama dengan 4. Nah, ini akan kita gunakan dalam membuat grafik nantinya. Misalnya gini, 4 lebih kurang 1 sama dengan berapa? Jadi ada 2 jawabannya. 4 tambah 1 sama dengan 5. 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi ada plus dulu, ada minusnya dulu. Ya. Oke. Gunanya apa? Misalnya kita buat kurva nanti. Ya. Ini adalah nilai X. Nah, nilai X, ini X ya, X atau ini seperti ini juga boleh kan? Nah, nilai X adalah 4 lebih kurang 1. Itu fungsi, nanti fungsi lagi, tapi satu-satu kita pelajari. Yang jelas 5 ini adalah, kalau ini nilai X, nah ingat ya, di sini X, di sini Y. Kalau di X-nya sudah diketahui, ini nanti ya pokoknya ini saya sebagai preview aja, pembuka aja. Berarti 5,0. Kalau ini berarti 3,0. Kalau kita buat garis horizontal disebut dengan garis X, garis vertikal disebut dengan Y. Ya, ini 0. Anggaplah ini. Oke. Oh ya, saya pakai Zoom biasa ya. Nanti masuk lagi ya, tolong masuk lagi. Tinggal 8 menit lagi. Jadi X-nya ada 3, ada 5. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti ini disebut dengan 30. Nah, ini disebut dengan 50. Oke, berarti garisnya akan parabola seperti ini. Anggapnya gitu ya. Ini garisnya, gambar parabolanya seperti ini. Nah, itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Yang jelas kita mengetahui bahwa unsur penyama itu akan seperti ini jadinya. Nah, kalau itu di plus minus ya. Kalau di perkalian gimana? Saya hapus dulu. Tadi saya telat juga minta link kepada Prodi itu, tapi Prodi nggak menjawab, makanya pakai link Zoom saya pribadi yang hanya 30 menit ya, nggak apa-apa. Biasanya yang lama-lama itu pakai Zoom fakultas. Entah kenapa nggak jawab, mungkin nggak ada yang kuliah hari ini ya. Ada yang libur. Oke, kita lanjut aja. A kali 1 sama dengan A. Ya, sama hasilnya 4 kali 1 sama dengan 4. Ya, kalau bagi juga gitu. A bagi 1 sama dengan A, artinya angka 4 bagi 1, 4. Ya. Atau A kali 1 sama dengan A. A-nya kita anggap 5 ya. 5 kali 1 berarti A ini kan 5. Berarti hasilnya ya A sebanyak 5. Atau A bagi 1 A. A kita anggaplah 10. 10 bagi 1 hasilnya A. A itu berapa? Ya 10. 10. Ya. Mudah bukan? Bukan. Oke, kita pelajari yang mudah-mudah aja. Yang seperlunya dengan akuntansi aja.
Nah, kebalikan lagi ya. Apa itu kebalikan? Nah, kebalikan seperti ini. Hukumnya A ditambah minus A sama dengan 0. Misalnya, 4 ditambah minus 4 sama dengan 0. Atau coba lagi A-nya kita coba lagi dengan 5. 5 tambah dalam kurung A-nya dikasih minus lagi ya. Maka minus ini mengalahkan ini ya. Mengalahkan plus, maka hasilnya 0. Ya. Atau 6 plus minus 6, maka hasilnya 0. Karena kita anggap 6 kurang 6 ya. Jadi kalau ada minus, ada plus, maka plus ini mengalah. Jadilah dia minus. Seperti itu. Oke, kemudian A tambah 1/A sama dengan 1. Misalnya apa? 4 ditambah 1/4 sama dengan 1. Ada yang bisa bilangan pecahan? Kita buktikan ya. 4 per 1 tambah 1/4. Gitu ya. Kalau cara cepatnya gimana? Ini silang. Dapat 1, 1. Ini silang. Dapat 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Atau mau cara panjang. Ya. 4. Masih ingat cara panjangnya? 1/4. Penyebutnya 4. Ya. 4 kali 1, 1. Ini ya. Kemudian 4 bagi 4, 1. Ya gitu. Nah, ingat? 4/16. 16/4. 16 berarti ya. 16/4 tambah 1/4. Itu ya. Itu. 16 bagi 4 kali 4 gitu ya. Ya, Pak. Oh, ini menghalangi. Kok ada halaman. Oke, masuk lagi. 16 bagi 1 gitu. 4/16 tambah 1/1. 16/4, Pak. 16/4 sama-sama per 4. 16/4. Di sini Bukan 4. Di sini 4. ya. Ya. Nah, Di atasnya 16. Ah, itu 1/4. ya. Gini. Nah, ya, Pak. Coret. 4. 4 bagi 1, 4. 4 kali 4, 16. Oke, 4 bagi 4, 1. 1. Nah, gini. 4/4, 1. Ayo. Gimana? Ayo. Ada yang lupa. Nih, kok pindah-pindah. Ayo. Ada ingat? 16. Kan penyebutnya disamakan. Kan, 4 bagi 1 kan ini kan. Ini dianggap 4/1. Ya, atau 16. 4 bagi 4, 1. Berarti di sini 1/4. Ya, gitu. Aneh lagi. Nggak ngerti yang ini, Pak. Udah lupa arti ya. Nah, ini ya. Ya, Pak. Kalau cara cepat saya gini. 4 bagi 4. Nah, ini 1. Kemudian disilang juga karena sama. 1 bagi 1, 1. 1 bagi 1, 1. Dapatlah 1 tambah 1, 2. Kemudian 2. Coret dulu. Berarti kaidahnya salah nih ya. Coba, kaidahnya salah berarti. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Biar kita buktikan ya, dia kaidahnya seperti ini katanya kan. 4/1 tambah 1/4. Itu ya. Ya, betul nih. 4 bagi 4, 1. Ya. Ini habis. Ya. 2. Bukan gitu, Pak. Ya, 2 bagi 2, 1 kan?
Gitu kan? Ayo. Ya, baik. Ya, kalau cepatnya kayak gitu, Pak. Ya, cara panjangnya gimana? Disamakan Itu, penyebut. itu kan penjumlahan, Pak. Ya, Kalau gini kan? penjumlahan tinggal dijumlahkan, Pak. Yang atas sama-sama dijumlahkan, yang bawah juga sama-sama Ya, dijumlahkan. tunggu. Ini sama, Pak. 4 tambah 1, 5 kali 5. 7. Gini ya. Ya, ya. Oke, berarti kaidahnya sudah ya kita buktikan. Berarti betul kaidahnya seperti ini dan kita buktikan dengan cara panjangnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, berarti sudah 6 kaidah atau rumus atau format yang kita pelajari, kita pahami untuk selanjutnya adalah pangkat bilangan bulat. Nah, seperti ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tinggal 1 menit lagi. Silakan masuk, tolong masuk lagi ya. Ini belum pro ini. Oke. A pangkat M sama dengan N pangkat N. Hasilnya A MN. Oke, kita buktikan. 5 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini kali ya. Berarti 5 pangkat 2 tambah 3. Ini maksudnya ini. Ya, itu ya. Berarti 5 pangkat 5. Ini maksud dari nomor 1. Tahu. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Artinya 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Oke. Ingat bilangan dasar yang sama. Nah, ini dasarnya. Oke. Paham? Kita lanjut nomor 2. Boleh lanjut nomor 2? Boleh, Pak. Tapi ini 1 menit lagi nih. Lanjut, Lanjut, Pak. Pak. Tunggu dulu. Ini 1 menit lagi. Saya keluarin dulu ya. Tolong masuk lagi. Stop share. Share. Tolong masuk lagi. Kemudian yang ini lagi. Yang ketiga ini. Kita anggap angkanya 5. Ya. Pangkat 3. Di luarnya pangkat 2. Artinya sama dengan dikali ya. Kali berapa? 5 pangkat 6. 2, 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. Ya. Oke, paham? Oke. Paham, Pak. Oke, saya lanjut. Yang ini lagi, yang keempat. 5 kali 6 aja. Ini kali ya. Pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2, 6 pangkat 2. Itu? Ya. Betul. Nah, oke. Yap. Udah mantap nih. Udah bisa ujian nih. Oke, yang kelima. Oke, kita ke sulit lagi ya. Kita mudah-mudah jangkanya. Ini 3 pangkat 2 dikurungkan pangkat 2 adalah 3 pangkat 2 bagi 2. 2 pangkat 2. Pangkat Oke. 2. Oke, easy, masih easy. Nah, ini minus lagi ya, dengan cara yang sama. 3/2 minus 2. Artinya apa? Kalau ada pangkat minus, kuncinya apa? Dibalik ya. Dibalik. Berarti 2 pangkat 2, 3 Pangkat pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Mantap. Oke, saya hapus lagi. Yang terakhir. Apalagi nih maksudnya? Kita buktikan. Buka 5 aja lah. 5 pangkat pangkat minus 3 bagi 5 pangkat minus 2. Ingat kalau ada
Oh, minus berarti dibalik ya. Berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3. Oke, sudah paham? Tidak perlu Pak, dihafal. berarti pangkatnya yang dibalik, Pak. Ya, kan nilainya sama-sama A kan? Minus Oh, kali minus iya, kan oh, iya, iya. positif. Nah, ini Oh, dia iya. ke sini. Ingat aja. Oh, catatan itu boleh dikasih warna atau dikasih kalimat yang lucu-lucu biar ingat. Oh, ini terbalik. Nah, ini ketiban, ini satu. Terserah. Yang penting lucu-lucuan biar ingat ya. Atau buat pakai pensil atau pakai pena gitu ya. Bedakan warnanya jadi ingat. Inilah rumus-rumus atau kaidah-kaidah yang kita gunakan untuk mata kuliah ke depan. Oke, lanjut. Nah, silakan diisi. Silakan isi dan kirim ke saya. Nggak apa-apa salah. Tunggu sebentar ya, Pak. Boleh. Tapi bagus cepat ya, nanti habis pula 3 kali kita masuk nggak apa-apa. Atau bahas aja lah ya. Bahas aja lah, biar cepat. Bisa nggak Janganlah, pakai? Pak. Oke, nanti bahas satu-satu, biar kalau salah tahu ya. Waktunya 7 menit. Berarti sekarang 17.0 tuh 17.010. 17.10. Atau foto dulu soalnya, nah ini kaidahnya. Silahkan, silahkan. Jadi sambil menulis jawaban, boleh pakai kertas. Bagusnya di buku catatan ya. Jadi waktu ujian kita ingat. Kalau di foto aja, dijawab sama chat nanti hilang. Atau kontaknya hilang, atau HP-nya hilang. Jangan ya. eh Apa tadi saya bilang ya. Jadi semakin banyak kuis atau latihan. Nah, seperti biasa, saya ulang-ulang terus biar semangat. Jadi kalau waktu kita libur, waktu kita sakit, atau waktu ada halangan, tugas sama latihan yang dibuat itu adalah tambahan nilai. Ya. Kan kita nggak tahu ujian kita pasti 100. UTS kita pasti 100. Kan nggak ada yang jamin. Saya pun nggak bisa jamin ya. Tapi yang jelas dengan ada latihan, waktu UTS-nya dapat 50, UAS-nya dapat 50, maka saya yakinkan apabila ada latihan dan tugas, saya yakinkan nilainya tetap B. Kalau 50 kan ranknya D itu ya. Kalau 60 C, 70 B. Tapi 70-nya kalau di UMN ada dibagi A min, B plus, B min. Nah, jadi 80 itu masih B min, 85 B plus, 90 ke atas A. A min dan 95 ke atas A. Jadi minus-minus atau plus-plus itu dibantu dengan latihan-latihan asal-asal. Jadi saya nggak pelet nilai kok, aman aja. Yang jelas apa yang saya minta dikerjain, tapi kalau tidak dikerjain nggak apa-apa. Berarti UTS sama UAS-nya dikejar, dikencangin. Harus berusaha. Soalnya saya pastikan ada di Kaidahnya lagi, Pak. apa? Buka ini lagi. Kaidahnya dibuka lagi, Pak. Ini ya. Ya, Pak. Oke. Pak, tugasnya disuruh tuh langsung kirim ke WA Bapak atau kemana, Pak? Ke WA aja, tapi nggak ada yang bisa buka link kan? Kalau di link bisa, boleh. Link aja. Kalau link Tugasnya Bisa, Pak. nggak bisa ya. Waktu itu tugasnya ya WA aja, WA aja. Tapi kalau yang ini juga ke WA ya, WA pribadi. Kalau dia Pak, link, kemarin Pak. kalau dia kemarin dikirim tugasnya ada Bapak lihat. oh iya udah terlihat itu. Masalahnya belum centang biru, Pak. Hah? Oh iya, Belum centang biru. ya kalau apa? Kalau di di Japri saya, oh sudah saya lihat, Hmm. tapi belum saya download ya, karena sekalian aja, itu takutnya. Pak, Baik, Pak. kaidahnya dibuka lagi, Pak. Jadi langsung saya kumpulin aja gitu kan. Kalau itu makanya kalau di link langsung saya kasih nilai, saya download, langsung saya nilai. Tapi kalau di sini
saya kumpulin aja gitu. Tapi kalau di WA ini saya kumpulin dulu, baru saya download. Karena banyak kelas ya, semester ini banyak tugas setiap kelasnya. Jadi semuanya nggak mau pakai link, susah saya jadinya. Tapi jangan di-delete dulu ya, sampai saya bilang boleh di-delete. Ini soalnya, atau difotokan, terus pindah ke sini. Oke, berapa orang ini? 1 orang. Sini, 1 orang baru. Soalnya lagi Pak, belum ke screenshot Pak. Oke. Oh ini. Ini sambil nulis ya, saya juga mengisi kekosongan. Kemudian juga mata kuliah lainnya yang saya ajar adalah membuat sistem ya. Jadi biasanya kita kan menggunakan sistem informasi akuntansi pakai Excel minimal ya. Nah, kita belajar juga pakai Excel, bagaimana cara buat laporan keuangan. Tapi kita belajarnya semester 4. Bayangin kalau kita belajar di semester 1, saya pastikan PA 1-nya, pengantar akuntansinya 100. Ya. Karena kalau sudah pakai sistem, PA1, PA2, dan semuanya akan mudah. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari yang sulit dulu ya. Kemudian kita pelajari hal yang mudahnya, menggunakan teknologi. Seperti biasa, awalnya memang mudah, lama-lama tambah mudah. Awalnya memang sulit, ya lama-lama tambah sulit. Udah? Jadi sama saya mungkin banyak hitung-hitungan ya, daripada teori. Kalaupun ada teori nantinya mungkin tidak banyak lah di mata kuliah lain kayaknya. Lebih banyak saya ngomong mungkin. Kalau ketemu lagi di semester depan sama saya mungkin statistika. Hitung-hitungan lagi itu. Hitung-hitungan lagi. Yang banyak saya bicara di waktu analisis sistem mungkin. Daripada hitung-hitungan ya. Mungkin itu mata kuliah ngantuk gitu ya. Teori aja. Satu, dua. Di sini ada 9 orang. Udah dikirim, Pak. Ya, ada 7 lagi. Senang saya kelas ini. Ada Pak, kerapiannya nggak dinilai kan, Pak? yang saya nilai usahanya, Ibu. Kalau kerapian itu nanti ya, waktu kita kuliah tegak bersambung. Yang saya nilai itu Pulang usaha. kerja baru mati, Pak. Ya, kalau pulang kerja, kalau sudah mandi bisa tulisannya bagus gitu. Up. Ada 7 soal. Nah, kita apain ini gitu ya. Saya suka kelas ini ada interaktifnya. Ada kalau saya salah dikritisi. Nah, bagus itu ya. Karena yang pintar itu sama-sama pintar ya, sama-sama belajar. Tapi saya karena saya yang buat, makanya saya sehari pintar. Besoknya nggak pintar lagi gitu ya. Yang lain yang pintar. Di atas langit masih ada langit. Tapi kadang lupa saya yang buat soal. Kenapa ini? Itu karena saya manusia. Oke, kita bahas. 2. Udah boleh? Dulu, Pak. 1, 2, 3, 4. 5 lagi. Lima. Ini saya juga apresiasi kelas ini ada yang sambil bekerja, ada yang punya anak gitu ya.
kurang ngerti Pak untuk penjelasan tadi. Nggak apa-apa, kita bahas di sini aja ya. Yang penting, apa kata saya tadi? Latihan, kuis, tugas adalah pahala tambahan ya. Jadi selagi untuk kita dan juga tambahan nilai ya. Karena kita nggak yakin UAS UTS itu akan 100 ya. Dah? Lagi, Pak. Satu sudah lah ya. Oke. Satu pasti sudah. Satu. Ini dua ini Satu kita anggap udah. ini kita anggap A ya. Berarti kalau A-nya sama-sama 2, berarti 2, 2 ditambah 3. 3. Berarti 2 pangkat 5. Oke. Easy lah ya. Kemudian nomor 2. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Tunggu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak, maaf Pak, Aisyah kurang ngerti. Iya, nggak apa-apa. Aisyah dari nomor 1 ini ngerti? Oke, Kalau nomor 1 kita paham. paham ya? Nomor 2 lagi. Nomor 2 kita menggunakan, nomor 1 kita menggunakan ini. Yang mana ini? Yang ini ya? Bukan. Yang ini ya. Ini nomor 1, soal nomor 1. Nomor 1 kita menggunakan kaidah ini. Ya. A tambah N. N ini maksudnya nilai ke N. Tahu nilainya kalau kita samakan nilainya A juga ya. Jika dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Itu maksudnya kalau dijadikan rumus atau kalimat-kalimat ya. Jika dia kali, nah 2 pangkat 2 kali 2 berarti kalau di atas ini dikali pangkatnya nanti menjadi ditambah ya. Nah ini maksudnya ditambah. Oke. Nah kaidah yang ini yang mana? Yang nomor 2 ini kan? Ya Pak, nomor 2. Kalau dia ada per ini, maka pangkatnya dikurang. Oke, kita buktikan. 2. Ini angkanya sama ya. 2, 2 ini juga sama. Maka 2 kurang 3 sama dengan 2 kurang 1. Dan 1. Atau sama dengan setengah. Setengah. Atau jawab sampai sini juga boleh. Nah ingat yang saya nilai itu usahanya. Oke. Ada yang belum paham? Nah, yang penting ingat aja ini ya, rumus-rumus ini. Kemudian yang ketiga. Nah, ini perkalian juga nih. Ingat kalau ada perkalian, nah yang mana dia? Ini perkalian ya. Perkalian seperti ini kalau ada kamarnya, berarti pangkatnya dikali. Kalau tidak ada kamarnya, berarti pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Oke, ini adalah 3 kali 2 kali 2. sama dengan 3 3 pangkat 6. 6. Nah, ini lambat-lambat ya, biar semuanya lebih paham ya. Walaupun ada yang tidak, teman tidak paham, kita ulangi lambat-lambat. Bagi yang sudah paham, ya nggak apa-apa. Oh ya, ini bagi yang mau lihat lagi tayangannya akan saya upload, jadi bisa diingat ya. Kemudian yang keempat,
Ini ada kamar lagi, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 3. 3 pangkat 2. Berarti ini kali 6 pangkat 4. 6 pangkat. Enggak 6 lah. pangkat. 6 pangkat 4 kan, Pak? 9, Pak. 36. Iya. 4 kali 3. Ya ingat, kalau dia sama-sama angkanya, nah baru bisa ya. Iya, iya, Pak. Nah, ini angka dasarnya berbeda. Oke, ini lagi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Pangkat Sampai 2. sampai sini juga boleh, tapi kalau diselesaikan berarti 4, 9. Per 9. Dibagi lagi juga boleh, tapi nggak apa, sampai sini cukup. Oke, yang ini lagi 6 pangkat Pangkat 2 2 4. per 4 pangkat 2. Pangkat 2. Oke, mantap. Nah, ini lagi 3 pangkat 3. 4 pangkat 3. 4, 3. 4 pangkat Ayo. 3, Pak. 3 Oh pangkat, iya, disilang ya. 4 pangkat 3. Iya, Pak. Disilang. 4 pangkat 3. Balik, Pak. Dibalik ya. Kalau disilang itu kali itu jelas silang ya. Berarti Dibalik, tiganya di Pak. bawah, 3-nya di bawah, 4-nya di 4-nya di atas, atas. pangkatnya sama-sama 3. Oke, cukup mudah. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Ya, ini operasi penjumlahan. Nah, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Masih Pak, ingat? izin Pak. Ya, Itu yang nomor 7 tuh bukannya pangkatnya aja Pak yang dibalik Pak. nomor 7. Kita lihat kaidahnya. Yang ini ya. Iya, Pak. A, Tadi pangkatnya aja rasanya lah, Pak. ini minus kan? Mm-mm. Nilainya enggak ya? Sama-sama enggak tetap Dia tidak dikurung ya. Benar ya? Kalau dia 3/4. kalau dia dikurung baru disilang, gitu ya. Iya Pak. Iya. Nah, Iya, oke. Pak. Nah, bagus. Terima kasih. Berarti 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Pangkatnya jadi plus ya. Iya. Oke, terima kasih. Bima. Bagus. Bukan, Pak. Itu kan Masih yang nomor 7. gitu. Yang nomor 7 itu kan bilangannya kan nggak sama, Pak. Itu kan di kaidahnya bilangannya harus sama. Yang ini kan kaidahnya kan? Iya. Iya. Hmm. Enggak. Ayo. Sedangkan di soal 3/4 kan sama dengan A per B. 3/4 kan beda. Ayo. Seandainya 3/3 tadi baru sama, Pak. Ya, jadi gini ya. Jadi A tambah B, A per B. Nah, jadi gini jadinya kan. Berarti pakai kaidah yang ini. Ke-6. Iya. Tuh, yang Iya, 6. Pak. Karena pangkatnya sama minus ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini asik matematika. Bisa didebat ya. Oke. Kemudian 3/4. Oke. Dia A sama B ya. Berarti karena dia 4 berbeda. 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke. Oke, bagus juga Bima, bagus juga yang lain. Siapa tadi tuh? Widya, siapa? Saya nggak nampak ini orang. Siapa? Tini. Siapa yang bilang tadi? Iya, Pak. Ini. Oh iya. Ingat ini beda ya, 3 dan 4 di sininya. 3 dan 4. Maka kita menggunakan kaidah yang ini. Oke, yang penting tahu aja kaidahnya. Kita nggak serumit itu kok ujiannya ya. Yang penting tahu. Nanti kalau lupa lagi kita bahas lagi. Kita breakdown lagi. Nah, kabataku ya, kali bagi tambah kurang. Jika ada 2 tambah 3 kurang 5 kali 3. Mana yang didahulukan?
kali, Pak. 5 kali 3. 5 kali Nah, 3. 5 kali 3, 5 kali 3 dulu ya. Oke. Oke, ini operasi penjumlahan ya. Ini plus tambah plus sama dengan C. Sama dengan plus. Misalnya 5 tambah 3, hasilnya plus 8. 4. 8. Ya. Ini minus-minus ya. Minus 3 tambah minus 3 sama dengan Minus 6. 6. Plus, Pak. Minus. Ayo. Minus. Minus. Nah, ini katanya Minus. hasilnya minus. Minus. Ingat ya, kita akan berdebat sebanyak berapa ini? Kita akan berdebat sama-sama. 12. Ingat aja kaidahnya ya. Kaidahnya diingat. Rumus-rumusnya. Nilai A ini adalah minus 3. Nilai minus B ini adalah minus 3. Dan ini plusnya. Nah, dia akan mengeluarkan minus. Nah, minus 6. Tadi tambah. Oke, kita buktikan dengan angka. Biar asik sedikit. Ya. Kemudian, yang C lagi. Plus 5 tambah plus minus 3 Minus. hasilnya Plus. plus Plus. 2. 2. Ya. Berarti nilai A syaratnya harus besar dari B ya. Ini A dan B. A harus besar dari B. Oke, syarat yang kedua A kecil dari B, Kecil maka dari B. nah, berarti adalah Nah. minus 2 Ditambah 3. Plus 2 Dua. tambah minus 3. Minus 1. Minus 1. minus 1. Oke, atau nggak usah lah, udah bisa kayaknya nih sampai atau dibahas. Udah mantap. Bahas, Pak. Bahasnya kayaknya mantap. Oh, mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang. Iya, Ya, Pak. Pak. Mana lagi? D lagi ya. Syaratnya adalah A kurang kecil dari B. Nah, oke. Minus 2 Minus tambah. Tambah 5. 3. Ya, berarti hasilnya plus ya. Plus plus 3. 3. Nah, kalau ini. Nah, ini lagi. Syaratnya A lebih besar dari B. Minus 5. Minus 5. Minus saja ya. Tambah. Minus 5. Dikurang. Ditambah Tambah 7. 2. 7. Ayo. 7 sama dengan minus Minus 2. Nah, dapat ini ya. Minus D. Minus 5 tambah 3 dapat minus 2. Ini kalau waktu SD atau SMP dibuat garis ya. Garis-garis, garis-garis. Nah, ini 0, 1, 2. minus Minus 1, minus 2. 1. Nah, kayak gitu ya. Ingat, Ya. kalau yang masih ingat menggunakan ini juga silahkan. Tapi kalau saya seperti ini, minus 5, kan besar nih. Dari 3. Berarti mana yang kuat? Yang kuat adalah orang yang selalu besar ya. Berarti yang besar ya, yang angkanya besar itulah hasilnya nanti tandanya. Ini juga mana besar tanda di sini sama di sini, maka angkanya angka 5 yang besar maka hasilnya adalah plus 3. Oke, bahas ini lagi. A kurang B sama dengan C. Syaratnya nilai A besar dari B. Ini kalau pengurangan ya. 5 kurang 2 hasilnya 3. Oke lah kan? 3. Udah lah ya. Ini A-nya kecil dari B. Berarti 3 kurang 4. kurang Berapa? Min 1. min 1. Nah, 1. Terus, habis lagi ya. Kemudian, minus, syaratnya A kurang dari C. Ya. Oke, minus 3 kurang Kurang minus 4. 1. Ya, ayo. Kenapa dia seperti itu? Karena dia setiap minus ketemu minus. Menjadi hasilnya plus. plus. Oke, masih ingat berarti ya. Oke, saya hapus dulu. Masih.
Atau min kali min sari min. Nah, itu istilah dulu ya. Yang apa? Oh, terserah buat kalimatnya biar mudah, biar lucu gitu ya. Nah, ini lagi. A kurang minus B sama dengan C. Ya, misalnya 5 kurang 5 sama dengan 10. 10. ya karena minus ketemu minus hasilnya plus. Yang ini lagi D lagi. Minus 5 kurang 4 Min 9. Min ya. Oh, ikuti aja nih, Ya. buktikan. Jadi apa rumus ini nanti saya bagikan PPT-nya. Buktikan rumusnya dengan angka-angka. Kalau matematika itu kelebihannya bisa kita buktikan. Nah, ini perkalian lagi. Perkalian ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini maksudnya adalah 2 kali 2 sama dengan plus 4. Nah, ini 2 kali minus 2 sama dengan minus Min 4. 4. minus 4. Minus 2 kali minus 2, 4. 4. Minus 2 kali 2, Kali minus Min 4. 4. Minus 4. Begitu juga pembagian dengan cara yang sama. Ya, sama dengan perkalian ya. Ya. Oke, boleh ya, lanjut. Kalau belum paham, nanti boleh tanya Japri atau lihat videonya lagi. Ini waktu saya 7 menit lagi. Pulang lagi berarti 3. Nah, ini masuk. Silakan diisi waktu sampai 7 menit. Buktikan. Nah, nanti difoto dulu atau screen capture jawabannya ke HP saya seperti biasa. Kemudian masuk lagi linknya ya. Ini 7 menit lagi. Berapa slide lagi nih? Slide-nya sedikit lagi nih. 2 slide lagi. Sampai jam... Oh, nggak sampai. Seharusnya kita sampai jam 6. Ini sampai 15 menit lagi. Oh, sampai jam 6. Sampai jam 6. Silakan. Oh, kalau ini latihan berarti nggak perlu latihan nanti malam nanti. Nanti tugas nanti malam dalam seminggu nggak usah. Ini sudah cukup ini. Udah 2 tugas saya buat. Kita bahas aja lah ya, biar nggak lama. Ini 5. Ini minus 1. 5 minus 1. Ini 1. Ini minus 3. Minus Terus 3. min 3. 3. 3. Min Minus 3. 3. Minus 2. 8. Enggak, Pak, itu nak bukan, plus, bukan. kan? 9, bukan. 2. 2 apa? Oke. 2. Ini 4. 2. Apa, min 3 ya. Ini 7. Yang Itu. sebelah Ini berapa? 7. Ini 3. Apa? 3. Buka. Aduh ya, 3. Ini Yang sebelah 8. 7. Kok 8, Pak? 7, Pak. 7, Pak. 7. 7. Min 5. Min 5. Min 5. Min 5, Pak. Enggak. Minus 5. Nah, 6. 6. Tunggu. Ini kenapa ini ya? Hop. Nah. 13, 6, Pak. 13, 6. Min 6. 6. 6. Ya. Min Min 1. 6. 12, 4. 17, 4, Pak. Min 3. Min 3. Tuh, apa? 5, Pak. Min 2. Min 2. Oke, Min easy ya. 2. Ya. Easy, Pak. Oke, lanjut. Pak, yang nomor 2 itu bukan min 5 ya? Ini nomor 2 nih. Ya. Oh ya, minus 5. Min 5 ya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Kalau dia bilangan pecahan, gimana caranya? Seperti ini dia kaidahnya ya. Misalnya kita buat 5 bagi mudah aja lah. 10 bagi 5. Hasilnya adalah sama dengan, berarti ada nilai C baru ya. 10 kali 3 3 per 5 kali 3.
Mana? Coba kita buktikan. 10 bagi 5, 2. Terbalik. 30. Terbalik. 15. Sama ya? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya, kita buktikan aja ya. Nih, kemudian perkalian lagi. Penjumlahan lagi. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini contohnya. 5/8 tambah 2/8. Penyebutnya sama. Berarti 7/8. 7/8. Ini penyebutnya sama juga. 5 kurang 2, 3/8. 3/8. Kalau perkalian ini gimana caranya? Anggaplah 5 kali 2. Ini B-nya nilai 3. Ini 4. Berarti 15/8. 15/8. A kali B, X kali Y. Oke, pembagian lagi. Pembagian gimana? Nah, pembagian ini agak rumit ya. Nah, seperti ini jadinya. Misal 5. Oh, yang mudah lah. 6 bagi 2 bagi 3. Caranya adalah A ini 6. 6/2 kali 3. 2 kali 3. Dapatlah 6/6. 6/6. Sama dengan 1. 6. Ini yang untuk ini ya. Yang ini gimana? Misalnya A itu berapa tadi? 6. C itu 3. Bagi B itu 2. 2. Ya, 2 Nah, ini gimana caranya? Bagi silang. 6 bagi 8 kali silang. Ini katanya ya, jawabannya A sama B. Berarti jawabannya adalah A itu 6. B itu B itu 2. 2. Berarti 3. Sama ya, 18 bagi 6, 3. Ya, sama, Pak. Sama ya. Jadi matematika itu runya. Banyak menggunakan soal-soal ya. Nah, ini juga ini bisa dibuktikan aja ya, biar cepatnya. Nah, ini kita coba. Cara panjang, cara cepat. Kalau secara cepat dikali silang aja ya. Kita buktikan nanti cara panjangnya. Kali silang 4 tambah 6. Ini 6. dikali 8. Berarti 10/8. Oke, cara panjang. Kita samakan penyebutnya. 4 bagi 2, 2. Ya. 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1 kali 3. 1 bagi 3, 3. 7/4. 5/4. Ya, 5/4. Ini bagi 2. Sama. Nah, sama ya. Jadi, rumus apapun sama ya. Oke, lanjut. Ini Langsung persamaan aja. sama. 4/2. 2 atau 2. Nah, ini bisa nih. Bisa 3/10. 3/10. Ini gimana? 3/5 bagi 2/1. 5/1. Gimana caranya tadi? 5/3 kali. Disilang aja berarti ya. 10/3, nah, Pak, dikali silang. Gini. 3/10. 10/3, nak, Pak. Ini kan. A sama dengan B. Berapa? 3/4 2 kali. Lihat soal tadi lagi, Pak. Oke, 3/5. sebentar lagi tolong masuk lagi ya. Oh, satu sesi lagi. Oh, ini hampir habis lagi nih. Silakan masuk lagi. Bagi yang lain gimana nih? Ini